kenapa yang dibawa kok cuma sendiri? Itu aneh juga ya. Laki-lakinya siapa ya? Jangan-jangan ahli Tauratnya. Habis kok bisa ketangkep basah? Terus ketangkep basah kok cuma sendiri yang dibawa? Perempuannya, laki-lakinya mana? Dan dibawa dan dikasih tahu, kemudian kita ceritanya, menurut hukum Taurat, yang ketangkep basah berzina harus dilempari batu sampai mati. Dan Yesus jawab apa? Dia bilang begini, He that is without sin among you. Siapa yang tidak berdosa di antara kamu, biarlah ia lempar batu yang pertama. Dan satu-satu ahli Taurat mulai pergi. Dengan kata lain dia mau kasih tahu apa? Hukum Taurat, ahli Taurat, dan kadang-kadang kita jadi ahli Taurat juga. Itu kita biasa ujuk dosa orang. Padahal sebetulnya kita juga masih berdosa. Karena kita semua berdosa. Apalagi hamba Tuhan, kita merasa kita hidupnya lebih kudus, mungkin ahli Taurat. Tapi sebetulnya kita masih berdosa. Nah, kita yang tahu. Jadi dosa itu nggak usah main tujuk-tujuk lah. Dan gimana caranya bisa bebas? Nah, ini ada kunci. Sebetulnya siapa yang bisa timpuk? Cuma Yesus, betul? Karena dia tidak berdosa kan? Siapa yang tidak berdosa di antara kalian? Yesus tidak berdosa. Dia bisa timpuk. Dia has the right to condemn me. Dia yang punya hak untuk menunjuk, melempar batu. Tetapi dia nggak lakukan itu. Dan Yesus bahkan berkata apa? Aku juga neither do I condemn you. Aku juga tidak condemn kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa bisa dilepas dari dosa? Karena tidak ada yang menuntut. Hukum Taurat itu condemn. Makanya cara Yesus bukan begini. Kita sering ngajar kebalik. Kita ngajar biasanya selalu begini. Jangan bikin dosa kalau kamu nggak mau dituju. Jadi kita kasih aturan dulu supaya tidak berbuat dosa, jangan dituju. Padahal Yesus bilang apa? Aku tidak akan condemn kamu. Makanya itulah kami punya kemampuan untuk tidak berbuat dosa lagi. No condemnation. Setelah itu baru sin no. Jangan berbuat dosa lagi. Aku juga tidak menghukum kamu. Itulah kasih karunia. Nanti saya sampaikan. Akulah. Makanya pengampunan yang Tuhan lakukan itu adalah full dan complete. Saudara perlu tahu itu. Gak perlu lagi ditambahin. Gimana caranya supaya kita gak ada tuduhan? Ayatnya 1 Yohanes 3 bilang gini. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan. Makanya dengan demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Jadi alasannya kalau kita betul tahu bahwa kita sudah dibenarkan Tuhan, kita bisa tenang tuh. Kalau enggak buktinya begini, kalau hari ini habis berbuat dosa, besok kita harus khotbah. Gimana tuh? Waduh, nggak enak hati ya. Kenapa? Baru berdosa harus khotbah. Saya bilang, nah, apa yang menyebabkan kita rasa berdosa dan ini menuduh kita? Nah, itulah tuduhan condemnation. Kita nggak tahu bahwa kita sudah dibenarkan. Semua orang tidak bebas dari dosa. Bukan berarti saya melegalkan dosa. Nanti sesi kedua. Bukan berarti saya melegalkan dosa. Tapi saya mau jangan sampai ada condemnation. Karena condemnation kills. Tuduhan itu mematikan kita. Buktinya, ketika akhirnya kita merasa tertuduh, banyak orang akhirnya bilang gini, aduh sorry saya nggak pelayanan dulu. Kenapa? Masih berdosa. Akhirnya itu jauhkan kita. Makanya ayatnya bilang, kalau kita tahu kita dari kebenaran, sekarang kita bisa menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Dan hasilnya, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita itu tidak menuduh kita, karena yang menuduh itu hati kita, maka kita mempunyai kebenaran percaya untuk mendekati Allah. Ya? Karena kita tahu kita sudah dibenarkan, dosa itu tidak akan bikin kita jauh dari Tuhan. Nanti sesi kedua, itu justru kita jadi berani dekat Tuhan. Dan apa saja hasilnya, apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Wah, ini banyak kebenaran-kebenaran ayat-ayat sih. Kenapa? Karena saya perlu kasih tahu, Jesus will never condemn. Yesus tidak akan menuduh, condemn orang yang sudah ditebus melalui darahnya. Betul? Buat apa Yesus tuduh kita, tebus kita melalui darahnya, setelah itu kamu dituduh lagi?
Dia udah tahu kita nggak bisa hidup bebas dari dosa. Betul. Tanpa sadar kita berdosa banyak. Makanya dia perlu tebus kita. Dan inilah hadiah terbesar. The gift of condemnation, no condemnation. Dari mana? Karena penebusan itu sifatnya adalah divine exchange, pertukaran. Ini satu doktrin radikal lagi itu kasarnya. Kenapa? Kita perlu tahu bahwa dosa kita itu ditebus oleh Yesus. Jadi seperti semua dosa dibayar, dipindah kepada Yesus, disalib. Ini kan sebenarnya salib punya kita kan? Makanya Yesus tanggung. Sebaliknya, kekudusan, kebenaran dibenarkan, kekudusan itu kebenaran Yesus itu dikasih ke kita. Makanya kenapa kita kudus hari ini? Kenapa kita kudus? Karena dosa kita ditanggung oleh Yesus dan kekudusan Yesus dikasih buat kita. Inilah ayatnya. Dia yang tidak mengenal dosa, dia nggak kenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Supaya apa? Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kebenarannya dikasih ke kita. Dosa kita dikasih ke Yesus. Jadi sekarang dibalik, kita benar? Benar. Kok kita bisa benar meskipun kita masih melakukan dosa? Karena kebenaran Yesus dikasih ke kita. Karena dosa kita ditanggung oleh Yesus. Makanya kita perlu tahu, I am the righteousness of God in Christ. Di dalam Kristus kita ini adalah orang benar, orang kudus. Bukan orang kudus orang pati. Orang benar sudah dibenarkan. Sudah dibenarkan. Ini yang perlu tahu. Jadi saudara tidak perlu melakukan sesuatu untuk saudara bisa lebih jadi benar. Kita benar karena Kristus. Dan identitas, karena itu identitas kita bukan pada dosa. Identitas kita pada juru selamat kita. Di hadapan Tuhan kita sempurna. My position, posisi kita di mata Tuhan itu dia lihat di dalam Kristus. Tuhan melihat kita perfect. Tuhan melihat kita di dalam Kristus. Kita benar. Mempercaya Yesus benar. Itulah akhirnya saya mau menjawab. Kenapa? Gimana cara diangkat? Percaya Yesus. Ketika percaya Yesus kita dibenarkan. Saudara nangkap itu? Bukan kita hidupnya benar, tapi dalam percaya Yesus kita dibenarkan. Nanti tentang dosa sesi kedua Mas. Cuma ini sedikit mulai menjawab. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita udah dimerdekain. Kita sudah dimerdekain. Tidak, karena itu tidak ada penghukuman. Makanya ayat tentang pengangkatan dibilang apa? Karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah mati, masa kita harus timpa murka lagi? Jadi nggak ada urusan dengan saudara mau jaga-jaga, saudara mau tidur. Nangkap sekarang? Mau jaga-jaga, mau tidur, kita kan bersama dengan Kristus. Karena kenapa kita bersama dengan Kristus? Kita dibenarkan. Bukan karena saudara lakukan. Bukan. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Kamu sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Makanya kalau udah tahu kayak begini, don't let others remind you what God has already forgotten. Jangan mau kak saudara diingetin lagi apa yang Tuhan sudah lupain. Jangan mau orang ingetin kamu lagi tentang apa yang Tuhan sudah lupa. Dosa. Itulah yang nuduh-nuduh itu biasanya siapa? Tadi dibilang hati. Makanya stop remembering what God has forgotten. Udah jangan inget-inget lagi apa yang Tuhan udah lupain kok. Tuhan gak pernah lupa orang berdosa, tapi dia lupa dosa tuh. Ayatnya bilang, aku lupakan semua dosa. Siapa yang biasanya menuduh? Cuma ada dua. Iblis dan saudara seiman. Ya, itulah ahli Taurat, makanya yang nuduh terus. Iblis lewat hati kita, makanya hati kita merasa tertuduh. Setiap dosa kita merasa tertuduh. Satu sisi bagus, satu sisi sangat tidak bagus. Kenapa? Begitu tertuduh kita takut datang menghampiri Tuhan, katanya tadi. Dan tandanya kita tidak percaya bahwa Tuhan sudah membenarkan kita. Makanya saudara gak punya kepastian, keyakinan saudara dibenarkan.
Nah itu bahaya. Sebab aku, makanya kita harus memperkuat dengan apa? Ini ayatnya. Sebab aku, kata Paulus, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil yang kita ikuti, Injil apa? Injil hukum Taurat atau Injil kasih karunia? Itu nanti siap. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, lihat, setiap orang. Ya, everyone who believes. Kalau saya, makanya saya ambil ini. Saya punya keyakinan yang kokoh. Kalau saya percaya Yesus, saya akan selamat. Loh, kalau berbuat dosa, kalau berbuat ini, semua manusia masih berdosa. Saya dibenarkan oleh Kristus karena saya percaya. Bukan karena saya masuk surga, bukan karena saya lakukan sesuatu. Itu hukum Taurat. Tapi itu adalah anugerah, pemberian. Itu bukan usaha. Saudara mulai nangkep itu. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Nah, urusannya apa? Dan memimpin kepada iman. Cuma percaya. Cuma percaya. Itulah Injil. Injil itu cuma percaya, bukan Injil plus. Itulah yang saya takut. Kita beritain Injil kebenaran, bukan plus hukum Taurat. Ampunan lagi. Makanya jangan khawatir kenapa in Jesus we are righteous. Kita dibenarkan jadi orang benar di dalam Kristus. Karena itu saudara, udahlah jangan tunjuk juga orang lain. Kenapa? Counting others people's sin does not make you sin. Kita tunjuk dosa-dosa orang, itu ya pendeta masih begitu. Ya, itu nggak bikin kita jadi orang kudus. Kan kita juga masih berdosa. Cuman apa? Beda jenis dosa. Itu aja. Iya, cuma beda jenis dosa. Masa udah pendeta berzina? Sekarang saya tanya, berzina sama bohong di hadapan Tuhan sama nggak? Kita ngomongin orang berzina, saudara sendiri bohong. Tanpa sadar kita waktu ngomong itu kan gosip, nambah-nambahin. Lucu kan? Saat lagi nambah-nambahin bumbunya itu kita ada dosa di dalamnya. Kita lagi ngomongin orang berdosa. Stop. Gak perlu counting others. Makanya I'm afraid, saya khawatir. That too often we are the stone throwers. Terlalu banyak. Jangan-jangan kita ini sebagai penipu batu. Bisa. Daripada kita di Kristus, daripada kita pemberi kasih karunia. Hamba Tuhan harusnya pemberi kasih karunia. Kabarkan Injil dengan benar. Nanti siang saya sampaikan. Injil yang benar, bukan timpukin jemaat. Jangan ini ya, dosa. Aduh, kamu gimana sih? Harus gitu ya, harus gini ya. Kasih kebenaran. Dan Kristus sudah membebaskan kita dari dominion of the law. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Ini, kalau kita dari bawah hukum Taurat, kamu tidak akan dikuasai justru. Tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Oh, sekali-kali tidak. Ini yang mulai menjawab sedikit yang nanti siap. Banyak orang takut. Loh, nanti kalau tidak dikasih tahu hukum Taurat, kalau tidak diajarkan jangan dan harus, seenaknya dong orang hidup. Jangan khawatir. Saya punya jawaban. Tidak akan. Tidak akan. Karena justru hukum Taurat lah orang dosa berlimpah-limpah. Tidak akan. Nanti lebih detail lagi siap. Karena dosa tidak akan berkuasa. No longer be your master. Tidak akan jadi Tuhan kamu. Karena kamu tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Semakin kita ngerti, semakin gak akan berdosa. Betul? Karena kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, ini yang tadi, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Makanya pengudusan itu datang sebagai buah dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Dan lucunya begini, kekudusan adalah buah. Sekarang hari ini orang bertobat, banyak orang menuntut hari ini juga dia langsung kelihatan buahnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Saudara harus ngerti, segala sesuatu ada proses. Makanya banyak orang langsung menuduh gini, katanya udah bertobat kemarin, kok ini masih dosa? Karena kekudusan adalah buah. Kamu beroleh buah. Loh, kamu baru mati bersama Kristus. Kan itu kan lahir baru. Mati. Baru ditanam untuk tumbuh. Ada proses, segala sesuatu ada proses.
Tapi kita nggak pusingin lagi masalah dosa. Kenapa? Kita tahu kita hidup dalam kebenaran. Nah itulah. Karena ketika orang pusing masalah dosa, sebetulnya fokus dia adalah tentang dosa. Betul nggak? Kalau tadi saya ngajari kita hidup nggak harus berjaga-jaga, jangan berdosa. Berarti begitu bangun tidur yang dipikirin adalah jangan dosa. Kalau dibilang jangan, tadi bilang jangan pikirin gajah warna pink, justru keluar warna pink. Karena apa yang kita pikirin justru itu yang dilakuinnya, betul. Ketika kita tahu dosa tidak lagi berkuasa atas saya, melakukan dosa atau tidak dosa, saya percaya saya dibenarkan oleh karena Kristus. Itu bikin kita tidak berdosa. Kenapa fokus kita tidak pada dosa? Kalau kita kasih tahu kamu nggak boleh berdosa ya, tiap hari dia bikin jangan dosa, jangan dosa, jangan dosa. Sampai hari ini dia berdosa nggak? Dosa tuh. Ya. Cuman orang nggak berani, tapi ya. Makanya legalistic person is seeking to be holy in order to please God. Orang legalistis itu dia berusaha hidup kudus untuk dia bisa menyenangkan Tuhan. Padahal the gospel believers, orang yang percaya Injil yang benar sebetulnya, dia hidup kudus karena dia sudah menerima kebenaran dari Tuhan sebagai hadiah. Makanya dia bisa hidup kudus karena kekudusan adalah bukan yang dikejar. Kita bukan hidup kudus supaya masuk surga, tapi karena kita sudah dikasih surga, makanya kita hidup kudus. Hidup kudus adalah buah, bukan sesuatu yang dikejar. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus sudah memerdekakan kita. Karena itu sekarang menuntut berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan pemberhambaan. Kalau saya nggak mau dikasih tahu ini. Dan kalau kita lakuin ini terus, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Wow, ini saya mau warning, hati-hati sama Tuhan. Kalau kita terus pegang itu hukum Taurat, pokoknya jam kamu lepas. Kamu hidup di luar kasih karunia. Makanya what you believe will either proper you into grace or keep you bound. Apa yang kita percaya itu akan bikin kita hidup dalam kasih karunia-Nya, atau kita akan tetap terikat di dalam hukum itu. Dan everything you do daily, apa yang kita lakukan tiap hari, itu sebetulnya based on your belief system. Itu adalah dari apa yang kita percaya. Kalau saudara percaya Tuhan sudah menebus saya, Tuhan sudah membenarkan saya, Tuhan akan gini, saudara akan hidup dalam kebenaran. Tuhan sudah merdekakan saya, Tuhan sudah menebus saya dari semua kutuk, Tuhan sudah ini. Itulah dasarnya. If you believe right, you will live right. Kalau saudara hidup, pikir benar, percaya yang benar, saudara akan hidup benar. Makanya the law is about, hukum Taurat itu adalah you looking at yourself, itu selalu bagaimana saudara lihat diri saudara. Harus kudus, harus kudus, harus kudus. Tapi the new covenant, orang yang hidup di perjanjian yang baru, is all about you seeing Jesus. Semuanya adalah tentang Yesus. Nanti siang semuanya adalah tentang Yesus. Makanya ada dua. Yesus itulah patokannya. Dan aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran, buat apa Yesus mati? Kalau saudara melatih hukum Taurat, Yesus nggak perlu mati. Itulah orang dunia, itulah agama lain. Mereka berjuang sendiri. Yesus nggak perlu mati. Dan inilah bedanya hukum Taurat dan kasih karunia. Hukum Taurat selalu get to work, do, lakuin. Tapi kasih karunia apa? It is finished, sudah selesai. Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan? Nah, satu lagi, kalau saudara pikir kalau gitu setelah selamat kita harus ngapain ya? Apa pekerjaan yang kita harus lakuin? Lalu kata mereka, apa yang harus kami lakukan supaya mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Cuma satu. Kalau gitu kita harus ngapain? Harus lakuin apa? Kalau gitu cuma percaya. Makanya this is, bahasa Inggrisnya bagus, this is the works of God that He did. Jadi apa? What must we do? Apa harus kita lakukan? That we may work the works of God. Untuk kita bisa bekerja kerjaannya Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa yang harus kita kerjain? Cuma satu, percaya.
Gak ada lagi harus ini, harus itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Percaya, selesai. Selesai. Itulah kasih karunia Tuhan. Kita bukan di bawah hukum Taurat. Kalau hukum Taurat harus ini, harus itu, harus ini, harus ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Capek. Kerjanya cuma satu. Percaya. This is the only works God wants from you. Satu-satunya Tuhan mau dalam kamu. Yang harus kerja, yang harus dikerjain. Believe, percaya dalam Dia. Dan ini gak gampang. Dan itulah bedanya antara religius dan gospel. Religius selalu menekankan pada pentingnya dari pengorbanan, dari ini devotional, ritual, segala macam. Tapi Injil itu menekankan pada pentingnya dari pengorbanan Yesus dan karya salib Kristus. Itulah bedanya. Ini bedanya. Ini kalau di sini saya harus obey, saya harus taat, baru saya diterima. Kalau di sini saya diterima karena saya percaya, saya sudah taat pada Yesus. Saya good karena God will love me. Kalau saya baik, Tuhan akan mengasihi. Kalau di sini saya itu jelek, tapi Tuhan mengasihi orang yang jelek, orang yang berdosa, Tuhan mengasihi. Kalau di sini agama selalu bilang perbandingannya baik atau jelek. Kalau di sini apa atau enggak? Di sini fokusnya pada apa yang harus kita lakukan atau kita tidak lakukan. Di sini fokusnya apa yang Yesus sudah lakukan. Di sini hasilnya nanti akan jadi sombong dan merasa tertekan. Kalau di sini hasilnya kerendahan hati dan percaya diri. Kenapa? Itu kan itu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan ini dimotivasi oleh takut. Semuanya hukum Taurat itu takut. Nanti gini, nanti gitu, nanti tingkap langit ditutup, nanti ini, nanti itu. Waduh, takut lah saudara. Kalau ini dimotivasi oleh kasih. Makanya Yesus itu adalah juru selamat. Dia bukan agama. He's not my religion. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus tidak datang untuk memulai sebuah agama. Dia datang untuk menunjukkan seperti apa sih Tuhan itu. Tuhan itu penuh belas kasihan, kasih, dan Dia mau berkorban. Dan Dia datang untuk menunjukkan kepada kita apa realitas sebetulnya. Bagaimana hidup yang bisa berhubungan dengan Tuhan melalui salib. Yesus menawarkannya. Dia sudah ditolak supaya kita bisa diterima oleh Tuhan. Yesus mati supaya kita bisa dapat hidup. Dan bagaimana kehidupan yang Dia sudah ciptakan. Dia buat kehidupan kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Tuhan sudah berkorban melalui anaknya. Dan itu yang kita harus alami. Rasakan pengampunannya, tujuannya, kasihnya, kasih karunia-Nya. Hidup di dalam Tuhan. Dan kita bukan hidup dalam agama. Ini adalah masalah hubungan dengan Tuhan, bukan agama. Dan ini perbedaan yang paling bagus. Tapi ini semua saya udah katakan.